Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Balai Gisau. Video kali ini berisi mengenai rangkuman materi mata pelajaran Bahasa Indonesia Bab 2 Teks Eksposisi untuk kelas 10 semester 1 tingkat SMK, SMA, MA sederajat. A. Pengertian teks eksposisi. Eksposisi biasanya digunakan seseorang untuk menyajikan gagasan yang bertujuan agar orang lain memahami pendapat yang disampaikan. Gagasan tersebut dikaji oleh penulis atau pembicara berdasarkan sudut pandang tertentu. Untuk menguatkan gagasan yang disampaikan, penulis atau pembicara harus menyertakan alasan-alasan logis. Dengan kata lain, ia bertanggung jawab untuk membuktikan, mengevaluasi, atau mengklarifikasi permasalahan tersebut. Bentuk teks ini biasa digunakan dalam kegiatan ceramah, perkuliahan, pidato, editorial, opini, dan sejenisnya. B. Fungsi teks eksposisi. Fungsi teks eksposisi adalah memberikan informasi atau gagasan, permasalahan, ide secara mendalam. Permasalahan yang diangkat dijelaskan melalui sudut pandang ilmiah yang disertai teori penunjang dan bukti-bukti ilmiah. Penulis mengutarakan pendapat secara objektif dan bertanggung jawab sebab didasari oleh fakta dan data terkait. Tujuannya adalah meyakinkan pembaca bahwa masalah atau gagasan tersebut penting dan dapat dipertanggungjawabkan. C. Struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi meliputi A. Tesis atau pernyataan pendapat. Tesis atau pernyataan pendapat adalah bagian pembuka dalam teks eksposisi. Bagian tersebut berisi pendapat umum yang disampaikan penulis terhadap permasalahan yang diangkat dalam teks eksposisi. Tesis merupakan pernyataan umum mengenai permasalahan yang akan diangkat di dalam sebuah teks eksposisi. Bagian ini biasanya memuat pengertian suatu istilah, pandangan penulis, permasalahan, serta bagaimana permasalahan tersebut akan disajikan dalam teks. B. Argumentasi. Argumentasi merupakan unsur penjelas untuk mendukung tesis yang disampaikan. Argumentasi dapat berupa alasan logis, data hasil temuan, fakta-fakta, bahkan pernyataan para ahli. Argumen yang baik harus mampu mendukung pendapat yang disampaikan penulis atau pembicara. Bagian argumentasi pada teks eksposisi biasanya memuat alasan dan data mengenai permasalahan yang tengah dibahas. Argumentasi yang disampaikan penulis harus bersifat objektif dan tidak memiliki kepentingan tertentu selain memberikan informasi faktual kepada pembaca. C. Penegasan ulang. Penegasan ulang bertujuan untuk menegaskan pendapat awal serta menambah rekomendasi atau saran terhadap permasalahan yang diangkat. Pada bagian penegasan, penulis menegaskan kembali pernyataan pendapat yang ditulis di awal paragraf serta mendukung pernyataan tersebut dengan bukti-bukti faktual. D. Aspek kebahasaan teks eksposisi. Dalam teks eksposisi banyak digunakan istilah yang sesuai dengan bidang permasalahan yang dibahas. Penggunaan istilah tersebut membantu penulis atau pembaca memperkuat gagasan yang disampaikan. Perhatikan contoh berikut. 1. Polusi. Pengertiannya pencemaran. 2. Habitat. Memiliki 3 pengertian. A. Tempat tinggal khas bagi seseorang atau kelompok masyarakat. B. Bio tempat hidup organisme tertentu, tempat hidup yang alami atau bagian tumbuhan dan hewan, lingkungan kehidupan asli. C. Geo tempat kediaman atau kehidupan tumbuhan, hewan, dan manusia dengan kondisi tertentu pada permukaan bumi. Selain menggunakan istilah dalam bidang yang dibahas, teks eksposisi juga banyak menggunakan kata sifat. Perhatikan contoh adjektiva berikut. Serius memiliki 2 arti. A. Sungguh-sungguh. B. Gawat, genting karena menghadapi bahaya, resiko, akibat, dan sebagainya yang mungkin terjadi.
Selain menggunakan adjektiva dalam teks eksposisi, seperti juga dalam teks lainnya, juga dapat kita temukan perubahan jenis kata karena afiksasi atau pengimbuhan. Perhatikan contoh berikut. Kata bentukannya penipisan, jenisnya nomina, imbuhannya pean, kata dasarnya tipis, jenisnya adjektiva. Dalam teks eksposisi banyak digunakan kalimat verbal, yaitu kalimat berpredikat verba. Kalimat lainnya, kalimat nominal, kalimat berpredikat nomina, adjektiva, numeralia, dan adverbia. Jarang digunakan dalam teks eksposisi. Perhatikan contoh berikut. 1. Bumi saat ini sedang menghadapi berbagai masalah lingkungan yang serius. Jenis kalimatnya, kalimat aktif transitif. 2. Kenyataan ini sangat jelas menggambarkan kehancuran alam yang terjadi saat ini yang diikuti bencana bagi manusia. Jenis kalimatnya, verba aktif transitif. 3. Masalah lingkungan di atas merupakan masalah serius yang harus segera diatasi. Jenis kalimatnya, verba aktif intransitif. Demikian video kali ini. Sampai jumpa di video lainnya. Tekan like jika Anda suka, tekan dislike jika Anda tidak suka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.